Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang aplikasi sekilas ya, tentang aplikasi Microsoft Project. Nah, ini kan ada kaitannya dengan manajemen project, khususnya di segala aspek lah, mau itu dari penjadwalan kan, pengendalian waktu dan sebagainya. Nah, yang ingin saya perkenalkan itu di aplikasi ini itu cara penggunaan awal ya. Jadi awalnya itu gimana sih cara pakai Microsoft Project, kan kebanyakan awalnya kita cuma pakai Excel ya, bikin kurva S dan lain-lain itu semuanya di Excel. Padahal ada aplikasi yang bisa lebih memudahkan ya, lebih memudahkan kita untuk memanage suatu proyek ya. Jadi untuk memanage suatu proyek itu bisa lebih mudah ketika kita menggunakan aplikasi khusus untuk entah itu penjadwalan dan lain-lain. Nah, itu kan bisa kita pakai di Microsoft Project. Nah, di sini kan diperkenalkan tuh diagram batang. Kemarin sekilas udah belajar ya tentang cara bikin CPM secara manual, terus cara hubungan pekerjaan kan yang predecessor itu. Nah, kita bisa terapkan di aplikasi Microsoft Project. Kalau dari awal-awal kan kita bikin RAB itu kan bikin build itemnya dulu kan ya, kayak WBS-nya, mulai dari penyusunan pekerjaan persiapan kan. Nah, di pekerjaan persiapan itu kan ada apa aja, ada subnya lagi. Nah, itu bisa kita langsung inputkan di Microsoft Project, itu akan lebih mudah ya. Nah, hari ini kita akan mulai praktek lah ya, kita mulai praktek. Nah, ini hanya sekedar pengenalan aja, sisanya teman-teman boleh kembangkan lagi untuk Microsoft Project. Ini hanya pengenalan awal saja. Nah, ini bisa lihat tampilan awal ya, kayak gini ya. Di sini ada beberapa menu. Nah, ini gak beda jauh sebenarnya sama Office yang lain seperti Microsoft Excel untuk cara penggunaannya ya. Nggak beda jauh lah, cuman ada menu-menu khusus lah ya. Nah, ini kan kalau di kalau di Excel itu kan semua tabel bebas, kita mau apain aja kan bisa. Nah, kalau ini dikhususkan per kolomnya. Nah, ini ada task mode, ada task name. Nah, task name ini dimana nama-nama pekerjaannya itu nanti kita inputkan di sini. Task name, ada durasi ya, lama pekerjaannya, terus mulainya kapan sampai selesainya kapan tiap pekerjaan. Nah, nanti akan muncul Gantt chart atau diagram batangnya ini di sebelah kanannya nih. Nah, ini bakal muncul di sini ya. Nanti kita akan mulai coba praktekkan. Nah, pertama-tama apa sih yang harus dilakukan? Nah, kita tentukan dulu nih ya, kita menentukan dulu. Kalau biasanya kan kalau AutoCAD kita setting awal dulu kan ya, kayak unitnya harus di kayak gimana, disesuaikan dengan kebutuhan kita, mau itu sentimeter mau milimeter kan. Nah, ini juga sama, pertama kita tentukan dulu kebutuhan pada proyek kita gitu ya. Nah, di option nah, lihat ada beberapa menu nih, kemudian di display. Nah, kalau teman-teman awal buka Microsoft Project, di sini bukan rupiah ya, tapi satuannya dolar. Nah, nanti teman-teman tinggal ganti aja simbolnya, yang S dolar itu jadi rupiah. Nah, kemudian di sini asalnya nanti USA ya, nanti teman-teman cari IDR. Nah, IDR. Jadi tentukan dulu setting-setting kayak gininya. Nah, kalau udah gini mah kita tentuin aja jadwal atau perencanaan proyek kita mulainya kapan. Nah, itu gimana? Nah, pertama kita masuk ke project nih. Di sini ada project information. Ada project information, kita klik aja. Nah, tentukan mulainya kapan ya.
kan ada pilihannya nih, ada project finish date atau project start date. Jadi ada dua pilihan. Jadi projectnya itu kan ada project yang kayak gini, proyek ini harus selesai bulan kapan, ya kan. Nah itu masuknya ke finish date, berarti patokan akhir, berarti ya itu masuknya project patokan akhir. Kalau misalkan project yang enggak ditentuin di akhir, misalkan project ini harus mulainya sekian hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, nah itu masuknya ke start date. Project yang ditentukan awal tanggalnya berapa, misalkan tentukan di Senin tanggal 7 ya, bulan 12 atau bulan Desember 2020. Nah ininya udah sesuai, tinggal oke aja. Nah kemudian kalau udah ditentuin tanggal proyeknya, terus ngapain ya? Nah kita tentuin jam kerjanya nih buat pekerja. Gak mungkin kan kerja 24 jam si tukang atau si ini, nah, terkecuali kalau memang si proyeknya itu ya memang khusus gitu ya, tapi gak mungkin sih tiap hari kerja 24 jam, paling kan yang lembur-lembur kayak gitu. Nah kita gak akan dulu ngebahas tentang waktu lembur, kita ibaratnya sekarang kerjaan normal lah ya, kerjaan normal gitu, pusing-pusing nanti. Nah untuk menentuinya di change work time ya. Nih. Nah kalau standarnya perusahaan atau pekerjaan itu kan biasanya dari Senin sampai Jumat ya, Sabtu sama Minggu itu dianggap libur. Nah ini kita masuk ke standar aja nih, standar project. Jadi Sabtu sama Minggunya jadi tanggal merah, jadi gak ada kerja ya. Nah terus kalau misalkan ada tanggal merah ya kita isi di exception di sini ya, tentukan tanggalnya berapa. Nah nanti akan otomatis kalau tanggalnya udah ditentuin, misalkan tanggal 17 Agustus kan merah ya, contohnya kayak gitu misalkan. Nah tinggal simpan di sini misalkan hari kemerdekaan ya, tulis HUT RI misalkan. Nah, cari tanggal 17 Agustus. Nah berarti khusus di 17 Agustus nanti 2021 bakal merah ya kan, di sini udah merah ya. Nah kemudian untuk pekerjaan sehari-harinya, jam kerja ya, misalkan dari Senin sampai Jumatnya itu bisa ditentuin di sini nih, work weeks. Nah sini tinggal di detail. Nah kita lihat nih jam kerjanya, ini kan udah di set nih sama Microsoft Project jam 8 sampai jam 12, kemudian mulai lagi dari jam 13 sampai jam 17. Nah, ini kan totalnya 8 jam. Nah, mungkin kalau perusahaan lain kan misalkan ada yang mulainya setengah 8 atau mulainya jam 7. Nah ini tinggal diganti aja settingannya ya. Nah contoh misalkan saya pengen ngerubah jam kerja untuk hari Jumat misalkan ya. Nah hari Jumat kalau Senin sampai Kamis berarti tetap sama ya, dari jam 8 sampai jam 12 untuk pertama, terus istirahat, dan mulai lagi jam 13 sampai 17. Untuk hari Jumatnya misalnya jam 8 sampai jam 11 karena misalnya persiapan sholat Jumat ya. Nah tapi karena harus 8 jam berarti kan jam pulangnya harus ditambah lagi kan 1 jam, misalkan khusus hari Jumat sampai jam 18 pulangnya. Nah, jadi tetap 8 jam misalkan. Nah ini bisa disetting sesuai gitu. Ya kalau jam kerja udah ya udah beres. Nah itu settingan awal yang harus dilakukan ya teman-teman. Nah terus habis setting kayak gitu ngapain lagi? Nah selanjutnya tinggal masukin hierarki pekerjaannya. Kalau misalkan teman-teman udah bikin di Excel misalkan project yang kemarin, nah tinggal di copy aja sebenarnya di Excel. Nah teman-teman udah bikin kan yang kayak gini. Nah latihannya tinggal copy aja. Nih tinggal di blok ya kayak gini. Copy.
Nah, tinggal pastekan di sini langsung di task name ya. Langsung kayak gini. Nah, ini kan masih mentah ya, belum di setting lagi. Nah, ini kan masih sejajar nih. Pekerjaan judul pekerjaan sama sub pekerjaan kan masih sejajar. Nah, ini jangan sampai sejajar. Nah, caranya gimana nih kalau jadi sub? Nah, kita tinggal blok aja nih. Kita ke task. Nah, kita majukan di indent task biar maju, biar ini di bawah naungan si pekerjaan persiapan gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan artinya si pekerjaan kebersihan pagar berarti di bawah pekerjaan si persiapan. Nah, yang lain juga sama, pekerjaan tanah subnya di indent kan ya. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, ini udah di bawah si pekerjaan beton nanti ya. Yang ini juga sama. Yang ini sama. Oke. Ini sama. Nah, habis kayak gini tinggal kita tentuin durasi waktunya, sesuaikan sama proyek kita ya. Kemarin kan teman-teman udah bikin code PS, otomatis kan udah ada harinya kan. Nah, tinggal input aja durasinya ke sini kan. Pekerjaan kebersihan 2 hari, pekerjaan pagar 2 hari lah, 8 bawa pulang 1 hari, 8 kegiatan 1 hari. Nah, yang lain juga sama, misalkan kerjaan kalian 5 hari, bukan kembali tanah 2 hari, sirkuit padat 1 hari. Nah, ini di kanan kan masih gini ya, bar chartnya belum ada hubungan antar pekerjaannya. Nah, kita tinggal, nah, ada 2 cara nih buat input tanggalnya. Bisa kita manual satu-satu, misalkan pekerjaan kebersihan mulainya hari Senin, nah, ditentuin satu-satu. Nah, ini kalau menurut saya kan lama ya, mendingan pakai teknik predecessor yang kemarin udah diajarin, lebih cepat. Jadi nanti bakal otomatis si Microsoft Project itu bakal nginput tanggalnya nih. Contoh kita pekerjaan pagar ya. Nah, pekerjaan pagar itu kan dilakukan setelah pekerjaan kebersihan. Ya. Nah, kita tinggal input aja. Pekerjaan kebersihan itu kan nomor 2. Berarti tinggal tulis angka 2. Nah, otomatis sudah ada tanggalnya deh di sini. Nah, di bar chart juga udah mulai kelihatan ya. Jadi setelah pekerjaan kebersihan langsung dilanjut pekerjaan buatan pagar ya. Nah, yang ini juga sama, misalkan pekerjaan papan bawa pulang itu berbarengan misalkan sama si pekerjaan pagar sementara. Nah, berarti kan tinggal tulis 3 start finish to finish, berarti kan FF. Tuh, udah. Ini juga otomatis. Jadi udah secara otomatis dia terinput ya, kayak gitu. Nah, terus semua sampai selesai dibikin kayak gitu. Jadi sampai tiap pekerjaan itu ada saling terhubung ya. Jadi satu dengan yang lainnya itu saling bersinergis ya, pekerjaan satu sama pekerjaan lain. Jadi jangan sampai ada yang bentrok terus saling apa ya, ya saling membuat inilah pekerjaan sebelumnya jadi gak sinkron gitu. Nah, kayak gitu.
Oke, gampang ya. Jadi tinggal ngulik aja sebenarnya. Nanti saya kasih nih ada 2. Ini untuk materinya dibaca aja. Sama ada tata cara tuh. Di sini diketahui, ditampilkan nama-namanya. Tinggal dibaca aja. Nah, ini secara praktek awal biar teman-teman nanti gak terlalu terlalu bingung lah buat mainin Microsoft Project-nya. Nah, ini sengaja saya bikin pemahaman awal gitu ya. Jadi teman-teman setidaknya udah diperkenalkan lah ya, isinya Microsoft Project itu seperti ini, cara penggunaannya seperti ini ya. Jadi kalau baca modulnya nanti gak terlalu bingung karena kan udah lihat si penampilannya kayak gini. Oh, ini fungsi sebagai ini. Jadi pas baca modulnya nanti udah sinkron gitu ya, juga dari awal lagi. Oke. Nah, ini nanti materinya saya kasih. Nah, cara munculin CPM-nya kayak gimana ada di sini sebenarnya, tinggal dibaca aja. Nah, terus gimana nih kalau misalkan udah beres, kita udah hubungin semua antar pekerjaan, predecesornya udah lengkap semua. Nah, saya pakai yang ini aja yang udah beres karena lama kalau satu-satu ya. Oke, nah misalkan udah beres kayak gini nih ya, kerjaan awal kalian ini udah terhubung semua. Nah, terus cara kemarin kan teman-teman ditugaskan untuk mencari jalur kritis ya. Susah ya kalau manual lama gitu ya. Nah, kalau pakai Microsoft Project teman-teman tinggal satu klik aja udah kelihatan jalur kritisnya di mana ya. Nah, kita tinggal ke menu format. Nah, di sini ada critical task, ada select, ada let task ya. Nah, kita lihat di critical task-nya. Nah, otomatis ada yang warna merah ya. Nah, inilah jalur kritisnya yang jadi warna merah. Ya. Nah, ini kan sebagian ada yang warna birunya. Kalau yang warna biru ini kan dia bukan jalur kritis. Nah, yang jadi jalur kritis dia yang warna merah. Ya, artinya kalau jalur kritis itu kan ketika dia telat dia bakalan mempengaruhi pekerjaan berikutnya kan, kayak gitu kalau jalur kritis. Jadi artinya kalau jalur kritis itu dia udah baku waktunya, gak ada istilah bisa diperpanjang kayak gitu, enggak. Kalau misalkan dia terlambat ya otomatis pekerjaan lain akan berpengaruh. Nah, kecuali kalau yang biru ini nih, dia punya waktu toleransi, dia boleh telat misalkan berapa hari maksimalnya, itu bukan jalur kritis berarti ya. Nah, di Microsoft Project juga bisa kita lihat waktu boleh terlambatnya sampai kapan nih si yang bukan jalur kritis ini. Kita tinggal klik si select-nya nih. Tuh. Kita lihat yang warna biru ini. Dia masih punya waktu senggang sampai berapa hari nih? Oh, lama. Lumayan. Sampai 6 hari, ada yang 7 hari dia bisa diperpanjang, ada yang 2 hari. Boleh terlambatnya gitu ya. Nah, kalau yang warna merah dia otomatis sudah gak punya select time-nya atau waktu senggangnya, dia gak ada. Oke. Nah, kayak gitu. Mungkin untuk sekarang pengenalannya cuman awalnya doang kayak gini. Karena kalau lanjutannya banyak teman-teman, cara input harga tukang dan lain-lain itu belum ya, bisa pusing. Nah, untuk sekarang minimal awal lah kalian bisa nginput si pekerjaannya dulu, kemudian cara input predecessor atau penjadwalannya hubungan antar pekerjaan ya, sampai bar chartnya ini lengkap. Sampai sini dulu teman-teman harus bisa, sampai ngeliatin critical task sama diagram CPM-nya, karena tinggal di klik aja kalau lihat CPM-nya mah gampang. Nah, kalau pengen lihat CPM-nya ke task di sini, kemudian lihat network diagram. Nah, ini CPM-nya kayak gini. Kelihatan nggak?
ini CPM-nya kayak gini. Nah, tadi saya ulangi lagi untuk munculin critical task ya. Nah, awalnya kan kita udah beres nih nginputin predecessor. Nah, kayak gininya hubungan antar pekerjaan sampai si Gantt chart ini saling terhubung nih. Tuh. Semua udah beres. Nah, kemarin kan kalau bikin critical task kalau manual kan harus dihitung dulu kan. Mana si kalau dari CPM-nya itu si ES sama LS-nya itu yang angkanya sama, artinya dia kritis kan, nggak ada waktu buat toleransinya, nggak ada. Nah, kalau di Microsoft Project teman-teman tinggal klik aja langsung. Nah, kita ke menu format. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada critical task, ada select sama let task. Nah, kita lihat yang critical task-nya. Nah, lihat di sini ini masih biru ya. Nah, kalau checklist, nah ini dia waktu kritikalnya ya, jalur kritisnya nih, bisa kelihatan ini kesini nih. Ini artinya udah nggak ada waktu toleransi lagi. Nah, jadi contoh saya bacain yang pekerjaan apa ya. Nah, pekerjaan galian tanah. Nah, dia kan merah nih. Galian tanah dia jalur kritis masuknya. Nah, kalau misalkan galian tanah ini kan dia 7 hari katanya. Nah, dia gak punya waktu toleransi. Kalau memang dia udah tentuin 7 hari, dia gak boleh telat gitu, gak boleh selesainya lebih dari 7 hari. Kalau dia lebih dari 7 hari, maka bakal mempengaruhi pekerjaan yang lain gitu ya. Jadi yang lain juga ikut-ikutan keganggu gitu ya. Nah, itu si galian tanah. Yang lain juga sama kayak gitu. Nah, kalau misalkan pengen lihat, nah ini kan masih ada yang warna biru nih. Dia yang warna biru ini kan dia bukan jalur kritis, artinya dia punya waktu toleransi. Kalau telat masih gak ngeganggu ke pekerjaan lain gitu ya, kalau dia telat. Nah, tapi kan ada batasan juga telatnya sampai berapa hari ya. Gak mungkin kan sampai berbulan-bulan dia bisa telat. Nah, cara lihatnya di Slack nih, Slack yang bawah ini. Nah, klik aja. Nah, ini waktu toleransinya nih. Ya, dia sampai sekitar 11 harian lah. Macam-macam, beda-beda, ada yang cuma seminggu, ada yang cuma 2 hari dia boleh telat nih, yang pekerjaan pekerjaan atap. Nah, ini kan beda-beda, waktu toleransinya beda-beda ya. Nah, enaknya di Microsoft Project tuh kayak gini, jadi ketika baca yang ini bisa telatnya sampai kapan sih, nah ini tinggal klik aja langsung ya, cara baca. Ini siapa tahu teman-teman ada yang jadi PM atau apa, pun harus bisa kayak gini nih ya. Jadi baca project harus bisa. Kayak gampang ya. Nah, minimal untuk sampai sekarang teman-teman bisa input pekerjaan yang ini untuk menentukan durasi, kemarin udah. Nah, kemudian yang predecesornya ya, cara hubungan antar pekerjaan kemarin kan udah, tugasnya udah ini ya. Minimal kalau teman-teman benar-benar yang kemarin tugasnya dikerjain, ini pasti gak akan pusing pikir kayak gini ya, pasti bisa. Oke, critical task-nya, cara ngeliatin critical task bisa, cara ngeliatin CPM-nya ya, ke task, kemudian Gantt chart, ke network diagram ya, kayak gini. Ini CPM-nya kayak gini. Sini lebih jelas kan. Nah, jalur kritisnya kelihatan, yang warna merah dari atas ke bawah gitu ya. Oke, minimal sampai sini teman-teman udah bisa. Kemarin kan udah pernah
input progress sudah juga pernah ya dibahas sedikit. Nah, kalau misalkan pengen nambah kolom di sini sebenarnya banyak. Nah, insert kolom, pengen kolom apa nih yang dimasukin. Nah, sebenarnya ini satu persatu kalau dijelasin wah panjang banyak lah, minimal sampai di progress. Terus input ininya ya. Kalau misalkan udah di lapangan, misalkan udah dalam pekerjaan, tinggal input progresnya aja. Misalkan udah beres pemberian lokasi, tinggal klik 100%. Nah, kayak gitu. Lihat di diagramnya nih, udah keisi dia. Tuh, ya udah ada garisnya nih. Coba yang boplang, kalau udah beres 100%, tuh kan dia udah keisi ya. Yang lain juga sama, sekarang di lapangan udah beres. Cara ngeceknya kayak gitu, gampang ya. Nanti dibikin laporan, soalnya emang untuk teknik sipil harus penguasaan Microsoft Project, harus bisa lah minimal. Teman-teman ketika ditanya ini project udah berapa persen totalnya misalnya, harus bisa menjawab ya. Nah, caranya kalau pengen lebih detail lagi, lihatnya di Microsoft Project. Kan kalau orang berpengalaman mah bebas nih, misalkan karena udah sering di lapangan, dia udah bisa baca langsung minimal sekitar 70%. Nah, kayak gitu. Kalau kita mah ya kayak gini juga pakai Microsoft Project lebih bagus karena datanya lebih akurat kan. Sekarang segini lah udah beres. Nah, cara liatin laporannya kan ke menu report, kita ke dashboardnya, dan kita ke project overview. Oh, kelihatan kan ini projectnya udah 27% tuh katanya. Nah, pekerjaan pendahuluan dia udah 100%, pekerjaan tanah udah beres, pekerjaan heating udah beres. Nah, tiap harinya itu diupdate terus. Sekarang hari ini 27%, bikin laporan. Karena cara bikin laporannya gampang kalau di Microsoft Project, per hari set beres. Besoknya lagi jadi naik berapa persen misalnya. Nah, ini enak mantaunya kalau pakai Microsoft Project. Pokoknya sekarang tuh banyak dicari orang yang bisa Microsoft Project. Gak cuma di sipil doang ternyata ya, di yang lain juga sama. Perusahaan-perusahaan ini ternyata Microsoft Project itu luas cakupan pekerjaannya. Tapi fungsinya tetap sama untuk progres dan penjadwalan. Ya, begitu. Mungkin itu aja untuk pengenalan awal. Minimal teman-teman udah bisa sampai sini. Ya. So kayak tanyakan itu buat ini. Cukup dulu Bang, belum ada yang ditanyakan. Pokoknya mah Bang, tutor selanjutnya ditunggu. Tutor. Eta. Oke, mungkin kalau gak ada yang tanyain, itu saja untuk pertemuan hari ini. Aduh, si Said baru masuk. Itu ya saya closing si Said, aduh. Bang, Ya, Kak. benernya Bang, sama niat Bang. Said ini kemana aja Said? Taktik Yahudi Bang, eta teh. Oke, Said nanti ke teman-teman aja ya sharing nanti materinya. Karena udah beres sih, sekarang nggak lama, sampai jam 2 kurang tuh, 13.53. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.